Untuk lagu yang pertama, pembukaan, kita akan memujikan terima kasih Tuhan. Kita mau sapa Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Kita mau fokus, kita memujikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Mbak Keko, habis ini kita mau nyanyi lagu apa lagi sih? Aku Anak Raja. Oh, kita yakin ya bahwa kita semua dan adik-adik semua yang di rumah itu adalah anaknya Tuhan Yesus. Yang artinya Tuhan Yesus itu adalah raja di kerajaan surga. Oke, kita memujikan Aku Anak Raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.
rumah aja harus tetap Semangat. Siap. Untuk lagu berikutnya kita mau pujikan dari apa, Mbak? Dari terbit matahari. Dari terbit matahari. Karena mataharinya terus terbit ya, Mbak. Iya. Kalau nggak terbit Lah. Oke adik-adik, sambil sikap berdiri kita mau pujikan dari terbit matahari. Adik-adiknya diundang buat berdiri, Mbak. Ayo kita adik-adik berdiri. Dari terbit matahari sampai apa? Sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Oh, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Tangannya mana adik-adik? Tuhan. Kita mau lambaikan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Oh, udah Oke, duduk. Oh iya, pinter Mbak Keiko. Nanti kalau adiknya berdiri terus, capek. Iya. Biar yang capek Mbak Ferry aja sama Mbak Keiko. Ya, sama. Ya adik-adik silakan duduk. Oke adik-adik, untuk selanjutnya saatnya kita Mendengarkan firman Tuhan. mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Tante dia. Iya, tante dia yang cantik ya Mbak ya. Nah, untuk sebelum itu kita mau bernyanyi dan memuji Tuhan dengan lagu pujian Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita mau gandengan tangan. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita apa adik-adik? Kita bersaudara. Ih pintar. Sekali lagi. Dalam Yesus ada sukacita. Ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Hore. Terima kasih adik-adik. Salam anak-anakku yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Budia berharap anak-anak dalam kondisi yang sehat, penuh sukacita, dan tetap semangat. Nah, tadi anak-anak di rumah sudah bersukacita, sudah memuji Tuhan bersama-sama dengan Kak Ferry dan Kak Keiko. Nah, sekarang saatnya anak-anak akan menerima firman Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab, belajar tentang firman Tuhan, dan merenungkannya. Nah, anak-anak udah disiapin belum Alkitabnya? Kalau ada yang belum, sekarang diambil dulu Alkitabnya, disiapkan. Nanti bersama-sama dengan Budia akan membacanya. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk berkat-berkat yang senantiasa Kau limpahkan di dalam kehidupan kami, juga anak-anak kami di rumah. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau saat ini kami dipertemukan dengan anak-anak yang ada di rumah dalam sekolah minggu online. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau membaca firman-Mu, kami mau belajar tentang firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus yang boleh menyertai kami semua, juga anak-anak kami yang ada di rumah, sehingga apa yang kami baca, boleh kami pahami, terlebih boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, bacaan kita hari ini diambilkan dari Matius 9 ayatnya yang 37 sampai 38. Sekali lagi dari Matius 9 ayatnya yang 37 sampai 38. Sudah ketemu belum? Kita baca bersama-sama ya. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan belajar tentang firman Tuhan, Budia mau memberikan sebuah cerita untuk anak-anak di rumah. Nah, ceritanya mengisahkan tentang 4 binatang yang sudah berteman lama dan sudah bersahabat lama sekali. Dan judul ceritanya adalah 4 sekawan. Pada waktu itu, 4 binatang yang sudah berteman lama itu bernama Dada. Dada itu adalah sebuah landak. Dan yang kedua, kelinci yang biasa dipanggil dengan Cici. Dan yang ketiga, musang, dipanggilnya dengan Sangsang. Dan yang terakhir adalah tikus, dan dipanggilnya dengan Kukus. Nah, suatu hari, keempat sahabat ini sedang berada di rumahnya Kukus, karena Kukus sedang memasak kue yang lezat sekali. Yummy, kata teman-temannya si Kukus. Pada saat 4 sahabat ini menikmati kue masakan si Kukus, tiba-tiba turun hujan. Akhirnya ketika temannya si Kukus, yaitu Cici, Sangsang, dan Dada pulang ke rumah masing-masing, dan Kukus masuk ke dalam rumahnya. Nah, Kukus melihat makin lama hujannya makin deras, airnya makin lama makin tinggi. Akhirnya Kukus merasa ketakutan. Jangan-jangan nanti ada banjir karena hujannya deras sekali. Dan benar anak-anakku yang ada di rumah, airnya semakin lama semakin naik. Dan si Kukus akhirnya naik ke atas rumahnya, di atas genting. Airnya masih saja naik. Akhirnya si Kukus merasa ketakutan, lalu berteriak-teriak minta tolong. Tolong, tolong, sambil memanjat ke atap rumahnya. Bahkan sampai di ujung atap rumahnya,
di lubang asap yang ada di rumahnya si Kukus, dan tetap sambil berteriak-teriak, "Aduh Tuhan, tolong, tolong, jangan sampai airnya makin tinggi. Aku sudah di pucuk rumah ini. Aku kedinginan, tolong, tolong." Dan akhirnya rumahnya tenggelam, tinggal si Kukus yang ada di ujung rumahnya itu. Lalu tidak lama muncullah teman-temannya si Kukus. Ada si Dadak, Cici, Sangsang, dan ada satu lagi ternyata temannya. Temannya itu berkulit warna hijau, kulitnya warna hijau. Nah, anak-anak tahu nggak binatang yang kulitnya berwarna hijau itu binatang apa? Iya, betul. Itu namanya kodok dan biasa dipanggil dengan dodok. Nah, mereka berempat, Cici, Sangsang, Dodok, dan Dadak bersama-sama saling membantu satu dengan yang lain untuk menggali tanah. Terus, untuk apa tanah itu mereka gali? Waduh, Budia juga bingung ini. Kok pada menggali tanah untuk apa ya? Si Kukus pun bingung. Akhirnya si Kukus juga tanya sama teman-temannya, "Kenapa tanahnya kalian gali, teman-teman?" Terus si Dadang menjawab, "Tenang Kus, tenang. Kami akan menggali tanah ini biar airnya bisa mengalir ke tempat lain." Nah, benar teman-teman, benar anak-anakku di rumah. Ternyata setelah tanahnya digali, air yang ada di sekitar rumahnya Kukus mengalir ke tempat lain. Dan akhirnya banjirnya pun sudah tidak ada lagi. Namun, apa yang terjadi anak-anakku yang ada di rumah? Ternyata rumahnya si Kukus sudah hancur, luluh lantak, udah nggak ada bentuknya lagi. Melihat itu, si Kukus jadi bersedih lagi. Bahkan dia sampai menangis. "Aduh, rumahku kok hancur, rumahku kok rusak. Aku nanti tidur di mana? Aku sudah tidak bisa masak lagi." Begitu anak-anak, si Kukus menangis. Menangis sejadi-jadinya melihat rumahnya yang rusak. Akhirnya si teman Sangsang juga merasa sedih, lalu berkata kepada si Kukus, "Kus, tenang aja, aku juga ikut sedih, tapi tenang aja, nanti bersama teman-teman kami akan memperbaiki rumahmu, kami akan memperbaikinya bersama-sama." Wah, hebat ya anak-anak, teman-temannya si Kukus ya. Dia mau bergotong royong, mau membantu si Kukus untuk membangun rumahnya. Akhirnya Kukus bersama-sama dengan keempat temannya, Cici, Dadak, Sangsang, dan Dodok, akhirnya bekerja sama membangun rumahnya si Kukus lagi. Ada yang mengaduk semen, ada yang mengangkat pasir, ada juga yang menggergaji papan. Lalu Kukus kebagian apa ya? Kira-kira Kukus, apa ya yang dilakukan oleh Kukus? Oh iya, ternyata Kukus sedang mengangkut batu bata merah. Nah, setelah mereka bersama-sama bergotong royong, akhirnya rumahnya si Kukus selesai dah dibangun. Sudah menjadi bagus lagi. Akhirnya mereka bersama-sama bergembira karena melihat temannya Kukus sudah tidak sedih lagi karena rumahnya sudah diperbaiki. Akhirnya mereka bersama-sama bergembira di depan rumah Kukus, bermain dengan musik, bernyanyi bersama-sama, bersukacita bersama-sama. Nah, itulah cerita dari Budia. Nah, sekarang apa yang
bisa diambil dari kesimpulan apa yang bisa diambil dari cerita itu? Nah, anak-anak sebagai anak-anak Tuhan Yesus tentunya harus bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh 4 sekawan tadi, yaitu saling membantu, saling menolong, dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya, seperti apa yang diperintahkan Tuhan dalam firman tadi. Kita diharapkan sebagai anak-anak Tuhan bisa menjadi pekerja-pekerja Tuhan ataupun menjadi pelayan Tuhan. Nah, enggak sulit, anak-anak cukup hanya dengan saling membantu dengan temannya, atau kalau temannya ada yang sakit, didatengin, ditengokin, lalu didoain. Terus ada lagi misalnya ada teman yang lapar, sementara anak-anak punya 1 roti, ya dibagi sama temennya, diparuh, temennya dikasih separuh, buat anak-anak separuh. Itu baru namanya anak-anak Tuhan. Bisa juga misalnya anak-anak ada pengemis yang datang ke rumah atau melihat pengemis di jalanan, anak-anak juga memberikan sedekah atau juga memperhatikan teman-teman di sekolah yang lainnya. Nah, itulah cerita dan firman dari Tuhan untuk kita semua, agar kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, yaitu saling membantu, mengasihi, dan menolong sesama. Mudah-mudahan anak-anak di rumah juga bisa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, bisa menjadi pekerja-pekerja ataupun pelayan-pelayan Tuhan. Nah, anak-anak, selamat menjadi pekerjanya Tuhan ya. Selamat melayani Tuhan dengan gak usah susah-susah tadi, saling menolong, saling membantu, dan rajin berdoa, baca Alkitab, biar nanti bisa jadi pelayan-pelayan Tuhan yang baik. Nah, gitu ya cerita firman dari Tuhan. Mudah-mudahan anak-anak dimampukan Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kita berdoa ya anak-anakku, mengucap syukur untuk firman yang sudah kita terima pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap segala puji syukur dan terima kasih kami untuk firman yang telah kami terima saat ini, untuk pengajaran yang boleh kami terima saat ini, bahkan pengajaran yang boleh kami sampaikan kepada anak-anak kami di rumah, bagaimana bisa menjadi anak-anak-Mu yang baik, anak-anak yang berkenan di hadirat-Mu. Kiranya Bapa, Engkau berkenan memberkati setiap anak-anak kami yang ada di rumah untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat akan perintah-Mu, sehingga kami kelak nanti kalau sudah dewasa boleh menjadi anak-anak yang berguna di dalam pekerjaan pelayanan-Mu. Untuk itu Tuhan, sekali lagi kami mau serahkan untuk setiap anak-anak kami yang ada di rumah, untuk tumbuh kembangnya, kiranya Engkau senantiasa menyertai setiap anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mohon pengampunan kalau di dalam kami menyampaikan firman ataupun menerima firman-Mu pada saat ini banyak dosa kesalahan yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sebentar lagi saatnya kita akan aktivitas yang akan dibawakan oleh Kak Amai. Nah, adik-adik sambil di rumah siap-siapkan bahan untuk aktivitasnya. Oke? Halo adik-adik, shalom. Selamat
Selamat hari Minggu, ketemu lagi di Sekolah Minggu Online. Mbak Ame harap adik-adik di rumah selalu dalam sukacita bersama dengan mama, papa, kakak, dan adik. Kemudian adik-adik juga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga selalu dalam lindungan Tuhan. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan juga jaga kebersihan ya. Aktivitas kali ini kita akan membuat kartu komitmen pelayanan. Nah, contohnya seperti ini. Adik-adik bisa melakukan pelayanan itu di mana saja, di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga, di lingkungan gereja, dan juga di lingkungan sekolah. Kali ini kita akan buat kartu komitmen pelayanan seperti ini. Nah, ini dia. Pertama-tama, adik-adik bisa menyiapkan kertas berwarna. Kertas lipat, warnanya apa saja terserah adik-adik. Kemudian bentuknya juga bebas. Kali ini Mbak Ame bentuknya hati. Kalau adik-adik mau ganti bentuk lingkaran, persegi, awan, bintang, boleh. Pokoknya sesuai kreativitas adik-adik. Setelah itu adik-adik tuliskan 2 bentuk pelayanan yang bisa adik-adik lakukan. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Contohnya apa sih pelayanan yang bisa adik-adik lakukan? Nih, membantu pekerjaan rumah. Adik-adik bisa membereskan tempat tidur ketika adik-adik bangun tidur. Dirapikan kasurnya supaya rapi, kemudian dilipat selimutnya, ditata bantal dan gulingnya supaya tempat tidur adik-adik rapi. Itu adalah bentuk pelayanan adik-adik membantu mama dan papa. Kemudian adik-adik juga bisa membereskan mainan adik-adik. Jadi setelah adik-adik bermain, jangan lupa untuk membereskan mainan adik-adik. Jangan dibiarkan mainannya berserakan, supaya rumahnya terlihat lebih rapi begitu. Dan pekerjaan mama dan papa di rumah menjadi lebih ringan. Yang kedua, adik-adik bisa mendoakan anggota keluarga. Adik-adik mendoakan mama, papa, kakak, dan adik itu juga suatu bentuk pelayanan. Mendoakan supaya keluarga adik-adik terhindar dari segala hal yang tidak baik, selalu dalam penyertaan Tuhan, kemudian selalu dalam keadaan yang sehat, sukacita, dan juga selalu berlimpah berkat dan kasih setia. Itu. Selanjutnya, di lingkungan gereja. Pelayanannya seperti apa sih yang bisa adik-adik lakukan? Yang pertama, berbagi Alkitab dengan teman. Misalnya nih, adik-adik bersekolah minggu atau ada di gereja, ada teman adik-adik yang tidak membawa Alkitab. Nah, adik-adik mau berbagi, membaca Alkitab bersama dengan teman adik-adik yang tidak membawa Alkitab itu tadi. Itu merupakan salah satu bentuk pelayanan karena adik-adik mau berbagi. Kemudian yang kedua, menolong teman yang kesulitan atau teman yang kesusahan. Misalnya, saat firman Tuhan di sekolah minggu atau di gereja, ada teman adik-adik yang kesulitan membuka bacaan Alkitab. Adik-adik bisa membantu supaya teman adik-adik itu tadi bisa membaca Alkitab bersama juga dan juga tidak kesulitan. Yang kedua, adik-adik bisa membantu teman adik-adik saat aktivitas nih. Misalnya ada teman adik-adik yang kesulitan menulis atau kesulitan menggunting. Adik-adik bisa membantu supaya aktivitasnya juga cepat selesai. Itu adalah bentuk pelayanan yang bisa adik-adik lakukan di lingkungan gereja. Selanjutnya, pelayanan di lingkungan sekolah. Apa sih bentuk pelayanan yang bisa adik-adik lakukan? Nih, berbagi dengan teman. Jadi kalau ada teman adik-adik yang mungkin tidak membawa alat tulis, bisa adik-adik pinjamkan entah pensil, entah penggaris, entah penghapus, entah rautan, bisa adik-adik pinjamkan. Atau saat istirahat, ada teman adik-adik yang tidak membawa bekal. Adik-adik bisa berbagi bekal adik-adik dengan teman adik-adik. Itu juga merupakan suatu bentuk pelayanan. Yang kedua, adik-adik juga bisa menjaga kebersihan sekolah dengan membuang sampah di tempat sampah. Jangan buang sampah sembarangan. Kemudian adik-adik juga jangan membuang sampah di laci meja kelas, itu nggak boleh. Jadi buang sampah harus di tempat sampah. Itu merupakan suatu bentuk pelayanan juga. Kemudian adik-adik melakukan piket sesuai dengan jadwal piket adik-adik. Itu juga merupakan suatu bentuk pelayanan. Selanjutnya, di lingkungan rumah. Apa sih pelayanan yang bisa adik-adik lakukan di lingkungan rumah atau masyarakat? Yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Ya, jadi jangan buang sampah di sembarang tempat. Jangan buang sampah di jalanan. Itu nggak baik karena lingkungan rumah adik-adik akan menjadi terlihat berantakan, tidak rapi. Kemudian sampah yang berserakan itu bisa menimbulkan penyakit. Nah, makanya jangan
buang sampah sembarangan ya. Kemudian yang kedua, adik-adik juga bisa mengasihi teman-teman di lingkungan rumah adik-adik. Bermain dengan siapa saja, jangan pilih-pilih teman. Semua temannya dikasihi. Begitu. Itu tadi merupakan contoh-contoh pelayanan yang bisa adik-adik lakukan. Adik-adik bisa buat kartu komitmen pelayanan ini sesuai kreativitas adik-adik. Oke, selamat mengerjakan aktivitas, selamat hari Minggu, selamat ketemu kembali minggu depan, dadah! Ya Mbak Ferry, udah mau penutup, udah mau selesai. Sedih dong ya Mbak. Kita harus berpisah adik-adik. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu. Nyanyi apa? Adalah sukacita. Adalah sukacita, biar adik-adik di rumah terus bersukacita di dalam Tuhan. Jangan lupa tetap bahagia ya adik-adik, jangan bersedih. Yuk kita memujikan adalah sukacita. Sambil tepuk tangan boleh loh. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Saatnya kita mau berdoa. Oke adik-adik, sikapnya yang manis, yang ganteng, yang cantik. Kita mau menghadap Tuhan dengan berdoa. Mari adik-adik kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Bapa hari ini. Saat ini adik-adik kami di rumah boleh mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini Bapa. Kiranya kasih setiamu selalu berada dalam mereka Bapa. Tuhan, tak lupa juga Bapa, kami berdoa untuk setiap kesehatan mereka. Berikanlah mereka kesehatan dan orang tua mereka sehingga mereka boleh melakukan aktivitas meskipun di dalam rumah Tuhan. Tuhan, kiranya saat ini kami hendak undur dari tempat ini. Kiranya kasih setiamu Bapa selalu menyertai kami. Dan tak lupa juga Bapa, kita akan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.